Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Yang pertama kali buat ditanyakan, apa kabar kalian hari ini? Kami berharap kalian tentunya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia hari ini, masih tentang wawancara. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Mungkin masih ingat apakah wawancara itu? Ada yang masih ingat? Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, ya, minimal dua orang, untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, anak-anak juga masih ingat orang yang melakukan wawancara itu disebut pewawancara, sementara orang yang memberikan keterangan atau informasi dalam wawancara disebut sebagai narasumber. Nah, mari anak-anak, kali ini pada pertemuan kita yang kedua tentang wawancara, kita akan membahas langkah-langkah dalam wawancara. Ya, langkah dalam wawancara. Yang pertama, ya, menentukan topik. Menentukan topik. Topik ini maksudnya anak-anak menentukan hal-hal yang akan dilakukan ketika wawancara. Misalnya topiknya tentang kesehatan, atau topiknya tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang perdagangan dan sebagainya. Ini langkah pertama. Nah, setelah menentukan topik, langkah yang kedua adalah menentukan narasumber. Narasumber itu orang yang akan kita wawancarai. Jadi misal anak-anak akan melakukan wawancara tentang kesehatan, topiknya. Kemudian kita menentukan narasumbernya siapa. Kalau kesehatan itu yang ahli dalam bidang kesehatan, bisa dokter, bisa perawat, bisa mantri, bisa para medis yang lain. Ya, ini langkah yang kedua. Kemudian setelah menentukan narasumber, langkah yang ketiga adalah menyusun atau membuat, ya, menyusun daftar pertanyaan, membuat daftar pertanyaan. Di sini penting anak-anak, ketika nanti bertanya kepada narasumber, kalian harus sudah menyusun pertanyaannya itu apa saja, sehingga ketika nanti melakukan wawancara akan berjalan dengan lancar, tidak bingung, dan apa yang sudah kamu tanyakan tidak kamu tanyakan ulang. Ini pentingnya menyusun daftar pertanyaan sebagai langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, melakukan wawancara. Nah, setelah menyusun daftar pertanyaan, kemudian kita lakukan wawancara dengan narasumber yang tepat tadi. Ingat, dalam melakukan wawancara, di sini kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, ya.
Kemudian bahasanya juga harus baik, benar. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa daerah karena narasumber itu mungkin bukan orang yang sukunya sama dengan kita sehingga nanti akan kesulitan dalam menjawab. Jadi melakukan wawancara gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa yang sopan. Ini langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi dari narasumber. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa ketika melakukan wawancara kita bisa membawa buku, catatan, alat tulis, mungkin juga alat perekam. Gunanya ini, mencatat pokok-pokok informasi dari narasumber. Yang dicatat yang pokok-pokok poin-poinnya saja, tidak semua kalimat dari narasumber dicatat, tapi yang penting-penting saja. Kalau kesulitan dalam mencatat, lebih baik kalian membawa alat perekam. Jadi nanti direkam, kemudian didengarkan suaranya, baru nanti kalian tulis hal-hal yang penting dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan langkah yang keenam, yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi setelah kalian nanti mencatat pokok-pokok informasi dari narasumber, kemudian kita akan menulis laporan hasil wawancara. Nah, ini ada 6 langkah dalam wawancara, dalam melakukan wawancara. Sampai di sini dulu. Sudah jelas belum anak-anak? Tentunya sudah jelas ya. Ini nanti akan saya sampaikan lagi, terutama dari ke-6 langkah ini yang akan kita lakukan lebih detail, lebih jelas, lebih lanjut adalah langkah yang ke-6, menulis laporan hasil wawancara. Ini penting supaya orang lain itu tahu bahwa kamu sudah melakukan wawancara. Buktinya ada laporan hasil wawancara. Jelas anak-anak? Baik, kalau sudah jelas, mari sekarang kita lanjut ke bagian yang ke-6. Kalau yang bagian pertama sampai ke-5 ini bisa kamu persiapkan secara pribadi. Sekarang yang ke-6 ini menulis laporan hasil wawancara. Nah, dalam menulis hasil laporan wawancara ini nanti anak-anak harus memperhatikan bahwa sebuah laporan di sini ya. Garis besarnya laporan ini ada urut-urutannya, atau biasanya disebut dengan istilah sistematika, ya, sistematika laporan, urut-urutannya. Mari sekarang kita perhatikan urut-urutan dalam laporan hasil wawancara itu seperti apa. Nah, kalau anak-anak sekarang siap belajar, bisa kamu buka bukumu paket 3, buku paket tema 3, kamu buka halaman 90. Ya, halaman 90. Anak-anak lihat di sana ada format menulis laporan hasil wawancara. Seperti tadi yang saya sampaikan, sistematika, urut-urutannya. Yuk, kamu persiapkan dulu bukunya, kemudian kamu buka buku paket tema 3 halaman 90. Ya. Sambil kamu menyiapkan, saya akan menghapus dulu.
Hari ya anak. Kalau sudah, kita lihat sekarang urut-urutan atau sistematika sebuah laporan. Yang pertama, seperti yang tertulis di dalam buku paketmu, itu ada ini format ya. Yang pertama adalah latar belakang. Sebentar anak-anak, sekarang kita coba menentukan topik dulu ya. Untuk sampai ke format laporan, kita misalkan topik kita hari ini laporan tentang hewan di sekitar tempat tinggalku. Ya, kaitannya dengan ini, peduli terhadap makhluk hidup, tema 3. Kita akan melaporkan tentang hewan di sekitar tempat tinggalku, tempat tinggal kalian ya. Nah, latar belakang anak-anak, kalau sudah menentukan topik tadi ya, ini berisi alasan ya, isinya alasan kalian melakukan wawancara. Alasan melakukan sebuah wawancara, misalnya saya siswa kelas 4 SD Kristen Manahan mendapat tugas dari guru untuk melakukan wawancara tentang hewan ya yang ada di sekitar tempat tinggalku. Nah, ini latar belakang. Ya. Itu contohnya sudah ada di buku kalian ya. Jadi kali ini yang akan kita jadikan topik hanya hewan. Ya. Jadi alasannya apa? Karena kalian mendapat tugas dari guru untuk melakukan wawancara tentang hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Misalnya di tempat tinggal kalian ada peternak atau mungkin ada orang yang hobinya memelihara hewan tertentu dan dikembangbiakan. Nah, itu kalian bisa datang ke sana. Ya, ini tentang latar belakang. Kemudian yang kedua itu formatnya adalah maksud. Dan tujuan. Nah, setelah latar belakang ada maksud dan tujuan. Di sini maksud dan tujuan ini ya berisikan maksud dan tujuan wawancara. Nah, anak di sini ya menuliskan maksudnya apa, tujuannya apa kamu melakukan wawancara. Nah, tadi latar belakangnya karena mendapat tugas. Kemudian tujuannya bisa kita tuliskan. Misalnya, menggali informasi tentang keadaan hewan di sekitar tempat tinggal saya. Bisa meliputi cara hidupnya, kemudian manfaatnya, ya. Itu kamu tuliskan di sini, maksud dan tujuan. Jadi,
menggali informasi tentang hewan di sekitar tempat tinggalku, dilihat dari cara berkembang biaknya, makanannya, dan seterusnya, tempat hidupnya juga bisa. Ini masuk di maksud dan tujuan. Jelas ya anak-anak ya? Ya, sekarang kita lanjutkan yang bagian ketiga, yaitu topik. Nah, topik wawancara. Topik wawancara. Di sini kalian menuliskan topiknya apa. Nah, tadi kan saya beri contoh topiknya tentang hewan. Hewan di sekitar tempat tinggalku. Nah, nih hewan di sekitar tempat tinggalku. Contohnya ini. Ini topik wawancara. Hal-hal yang akan kita bahas dalam wawancara. Kemudian langkah yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Artinya waktu dan tempat wawancara ya. Kegiatan itu kegiatan wawancara. Nah, anak-anak, untuk waktunya ini bisa kamu isi ya. Untuk waktunya bisa kamu isi misalkan hari, tanggal, waktunya itu bisa jam, pukul berapa ya, tempatnya di mana. Jadi ini bisa hari dan tanggal. Kapan kamu lakukan wawancara itu? Terus waktunya itu pukul berapa? Ini diisi pukul berapa? Kemudian tempatnya di mana kamu melakukan wawancara? Ini untuk waktu dan tempat kegiatan. Jelas ya? Jadi kamu melakukan wawancara kapan, harinya apa, tanggal berapa, jam berapa ditulis, tempatnya di mana ditulis. Oke. Terus kita menginjak yang kelima, urutan yang kelima dari sebuah laporan, yaitu laporan hasil wawancara. Laporannya. Laporan hasil wawancara. Anak-anak, untuk laporan hasil wawancara ini berarti kamu menuliskan narasumbernya siapa, terus pewawancaranya siapa, terus hasil wawancaranya. Jadi di sini ya, untuk laporan hasil wawancara ini diisi. Yang pertama, narasumbernya siapa? Tulis. Misalkan narasumbernya Ibu Sumiem. Ibu Sumiem misalkan ya. Kemudian pewawancaranya, yang pewawancara itu kamu. Pewawancaranya misalkan
contoh Dina. Ini diisi nama kalian ya. Baru kemudian kita tulis hasil wawancara. Yang ketiga, hasil wawancara. Nah, anak-anak, untuk hasil wawancara ini kamu jelaskan. Misalkan kaitannya dengan waktu dan tempat kegiatan tadi. Pada hari Minggu tanggal misalkan ya 3 Oktober 2021 pukul 10 sampai 11 saya melakukan wawancara kepada Ibu Sumiem tentang hewan yang dipelihara Ibu Sumiem di rumah. Terus dilanjutkan, hewan yang dipelihara Ibu Sumiem adalah ayam kampung. Saat ini jumlah ayam kampung yang dipelihara Ibu Sumiem sudah ada 100 ekor. Baik itu jantan maupun betina. Ibu Sumiem menekuni bidang pemeliharaan ayam sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang usahanya sudah berkembang. Ayam kampung yang dipelihara Ibu Sumiem selanjutnya kalau sudah panen bisa dijual ke pasar, bisa juga dijual ke restoran-restoran. Dagingnya dimanfaatkan untuk ayam goreng atau ayam bakar, telurnya juga bisa dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Ini hasil wawancara anak-anak. Ya. Kemudian format yang terakhir, yang ke-6 yaitu kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Nah, di sini anak-anak menuliskan kesimpulan yang kamu buat setelah kamu bertemu dan melakukan wawancara dengan Ibu Sumiem tadi. Kesimpulan. Jadi, kamu menuliskan kesimpulan. Misalnya begini kesimpulannya. Usaha beternak ayam kampung ternyata banyak sekali manfaatnya. Selain bisa dijual untuk menambah pendapatan keluarga, ternyata daging ayam kampung dan telurnya bisa dimanfaatkan untuk lauk, bulunya untuk dibuat kemucing, tulak ya anak-anak ya. Nah, kotoran ayamnya juga bisa digunakan untuk pupuk kandang, sehingga memelihara ayam kampung sangat besar manfaatnya dan tidak akan rugi. Karena anak-anak biasanya ayam kampung itu lebih tahan terhadap penyakit daripada ayam pedaging atau petelur ya. Jadi karena mereka itu makanannya alami anak-anak. Jadi yang namanya ayam kampung itu biasanya sukanya makan biji-bijian. Lebih baik diberi makanan seperti itu sehingga daya tahan tubuh mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan ayam yang makanannya konsentrat atau buatan pabrik. Nah, ini masuk di kesimpulan. Nah, anak-anak, ini tadi tentang format laporan hasil wawancara. Bagaimana? Sudah jelas belum? Di bukumu itu sudah ada formatnya dan contohnya. Hanya di bagian kesimpulan memang tidak ditulis kesimpulannya, karena kesimpulan itu berarti anak-anak membuat inti dari
percakapanmu dengan narasumber dari hasil wawancara. Jadi kamu simpulkan. Itu namanya kesimpulan. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang format laporan hasil wawancara. Sudah, anak-anak? Oke, kalau sudah, mari. Sekarang tugas kalian. Ya, tugas kalian adalah melakukan wawancara. Ya, melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Anak-anak bisa pilih salah satu. Bisa tumbuhan, bisa hewan. Ya. Dan siapa yang kamu wawancarai, narasumbernya, kamu bisa pilih dari anggota keluargamu. Ayah atau ibu atau kakak atau om atau tante atau kakek atau nenek, terserah. Ya. Jadi tidak usah ke luar rumah, tapi cukup dengan anggota keluarga salah satu saja. Dan kamu bisa pilih salah satu tumbuhan atau hewan. Tentukan dulu topiknya, tumbuhan atau hewan. Kemudian narasumbernya siapa, tadi ya langkah-langkahnya. Mau ayah atau ibu atau siapa. Kemudian lakukan wawancara, buat daftar pertanyaan dulu, apa saja yang akan kamu tanyakan. Setelah itu kamu lakukan wawancara, kemudian kamu tulis laporannya seperti ini. Nah, yang buati minta untuk dikumpulkan ke sekolah adalah laporannya. Jadi formatnya ini: 1. Latar belakang, 2. Maksud dan tujuan, 3. Topik wawancara, 4. Waktu dan tempatnya, 5. Laporan hasil wawancara ini ada narasumber, pewawancaranya adalah anak-anak sendiri, namanya, hasil wawancaranya apa ditulis, kesimpulannya apa ditulis. Di selembar kertas folio bergaris, tulis tangan. Kalau ada yang mau diketik silakan, lebih bagus lagi. Tapi kalau mau ditulis tangan juga boleh, ya. Kemudian tugas ini anak-anak simpan dulu, ya. Kalian simpan dulu. Nanti akan saya buatkan formnya di GC, dan anak-anak juga bisa menyimpan di rumah genap, karena mungkin sewaktu-waktu juga akan diminta mengumpulkan ke sekolah. Jadi setelah nanti ditulis selesai, difoto, diunggah ke GC, terus hasil tulisan tanganmu atau ketikanmu ini jangan dibuang, disimpan. Sehingga besok kalau misalkan Bu Atik minta untuk dikumpulkan ke sekolah, kamu tidak usah membuat lagi karena sudah pernah membuat, tinggal dikumpulkan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi ini tugas KI 4 untuk laporan hasil wawancara. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan lupa di GC nanti juga ada latihan soalnya, silakan dikerjakan. Jadi setelah kamu memahami materi ini, lihat videonya Bu Atik, kamu mengerjakan soal latihan, lanjut kamu melakukan wawancara dan membuat laporannya. Terus nanti di foto, diunggah ke GC, kemudian disimpan filenya supaya kalau nanti diminta untuk dikumpulkan di sekolah, kamu sudah siap. Nah, untuk pengumpulan tugas ini saya beri waktu hanya 1 minggu saja, supaya tidak terlalu lama nanti malah lupa. Ya, jadi kalau tugasnya hari ini Senin tanggal 4 Oktober 2021, berarti Senin yang akan datang sudah selesai. Nah, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang wawancara, khususnya untuk laporan hasil wawancara. Kalau kurang jelas, kalian bisa bertanya pada Bapak Ibu guru di sekolah, atau kalian juga bisa membaca lagi di buku paket tematika halaman 90. Ya, jangan lupa tugas-tugasnya segera dikerjakan. Nah, selamat belajar anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah,
Tuhan memberkati kita. Amin.